Kadang-kadang begini, kadang-kadang saya itu sholat duha tuh sejak tamat SMP itu sampai sekarang nggak pernah putus. Tapi ternyata kok saya nggak jadi orang kaya, misalkan begitu kan? Mutung gitu kan? Itu nggak percuma, itu nggak akan sampai kepada Allah mutung kita itu. Itu hanya mencelakakan diri kita, maksudnya gitu. Jadi andaikan engkau berbuat jelek itu tidak berpengaruh bagi kepada Allah, engkau berbuat baik juga tidak berpengaruh pada Allah. Karena jelek dan baik itu akan kembali pada diri kita sendiri. Ya ibadi, hai kaulaku, lau anna awalakum, lau anna, andai sesungguhnya awalakum, generasi awalmu, orang-orang generasi awal, wa akhirakum, dan generasi akhir nanti yang belum lahir itu, wa insakum, dan jenis manusia semuanya, wa jinnakum, dan jenis jin semuanya, kanu, semuanya itu ala atqa qalbi rajulin wahidin. Misalkan kalau kita di masjid ini ada satu orang yang paling takwa, nah semua sedunia itu seperti orang yang satu tadi, takwa semua lah, hebat semua, pokoknya takwanya keren semua gitu. Mazada fi mulki syai'an, ketakwaan orang seluruh dunia itu mazada fi mulki syai'an, tidak menambah sedikit pun kekuasaanku, kata Allah. Sebaliknya, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Sebaliknya, seandainya semua ini, seluruh dunia itu, dari generasi awal sampai generasi akhir nanti, semuanya nggak ada yang mau menyembah Allah, semuanya fujur semua, jelek semua, boso Jogjaya kocluk semua gitu, itu tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah. Ini kemandirian Allah. Maka kita biasanya kalau minta supaya menjadi pribadi yang mandiri, kan doanya yang kita baca itu ya qawiyu ya matinu, ya qawiyu ya matinu, ya qawiyu ya matinu, atau ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Itu kan antara lain ya hayyu, ya Allah, engkau yang maha hidup, maka jadikan hamba ini mempunyai kehidupan yang berarti. Ya qayyum, jadikan kami sebagai pribadi yang mandiri, kan begitu. Kan kalau kita sebut nama Allah, ya itulah maksudnya. Ya Rozak, ya berarti minta rezeki kan. Nah, tentang kemandirian ini kita diajarkan di saat sholat witir. Di sholat witir itu ada doa wanas alukal ghina anin nas. Ya Allah, saya mohon kepadamu, ya Allah, hamba mohon kepadamu, ya Allah, jadikan saya ini sebagai pribadi yang tidak banyak butuh kepada manusia. Butuh ya selumrahnya, nggak mungkin ya kita nanti meninggal juga ya butuh orang, butuh dimandikan, butuh diantar ke, terus sekedar pinjam ke tetangga, pinjam saya pinjam tangganya misalkan, saya pinjam, boleh lah yang lumrah-lumrah. Artinya wanas alukal ghina aninas, jadikan saya ya Allah sebagai hamba, sebagai pribadi yang tidak banyak merepotkan orang. Karena manusia itu semakin ketahuan kebutuhannya, di situ semakin kelihatan kelemahannya. Gitu kan? Maka kita diajarkan supaya menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang mandiri. Wanas alukal ghina aninas, itu kan. Maka kalau Ustadz Rauf, Kiai Rauf pernah berpesan sebaiknya setelah ba'diyah isya itu kita sempatkan witir. Barangkali nanti kebablasan, biar kita sudah punya witir. Dan yang kita bidik antara lain di situ adalah wanas alukal ghina anin nas. Ya Allah, jadikan hamba sebagai hamba yang tidak banyak merepotkan orang, termasuk di saat nanti meninggal dunia. Mumpung ingat
Fastaksuni, ya Allah berikan aku pakaian. Itu termasuk di saat kita naza itu. Banyak orang di saat naza itu nggak mau dengan pakaiannya ini, nggak mau. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita tetap berpakaian dari hidup sampai mati, tetap berpakaian, jangan sampai hilang kendali. Maka kalau ada Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai hari kiamat, itu termasuk kalau kita baca khasiatnya menjadi bagaimana supaya pas naza itu, ketika kita menghadapi kiamat kecil kita itu, kita tetap menjadi hamba dari Malik yang menguasai hari kiamat. Dan dengan membaca itu kita diberi supaya tetap kontrol, bisa menguasai menghadapi kematian kita. Itu khasiatnya Maliki Yaumiddin. Maka ayat surat Al-Fatihah itu boleh dijadikan doa dengan dipisah-pisah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sampai berasa bahwa hal negatif sudah banyak yang keluar dari diri kita. Habis itu terus bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Seperti dicas Allah. Kalau orang Jawa bilang Gusti, itu kan bagus no ati, Gusti. Jadi dibagus no ati dengan ajaran-ajaran Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. Minimal ada sikap Ar-Rahman, Ar-Rahim, bismillahirrahmanirrahim. Habis itu terus alhamdulillah, diulang-ulang. Boleh diistiqomahkan beberapa kali, boleh. Atau mau sekedar saya kepingin bidik di Maliki Yaumiddinnya tadi, bisa. Waktu kemarin ada pencabutan nomor pilbub, itu kan ditakdirkan yang berdoa saya dipesan sama MC-nya, udah pernah saya ceritakan, doanya jangan lama-lama Pak ya. Oh ya siap, gitu kan, karena ini pandemi, siap. Bisa berapa menit Pak? 1 menit juga bisa, saya bilang gitu. Terus saya bilang, saya doanya ya itu saja. Iya karena semua saya ajak berdoa, membaca Fatihah sekali, iya karena dua, iya karena setelahnya kita ulang 7 kali. Jadi dua calon bupati itu baca itu semua. Fatihah itu luar biasa. Kapan-kapan kita teruskan, nanti biar selesai ini dulu.